pagi, siang, sore itu kalau mau hunting kereta di sini hujan semua sih. Video part 2, video lanjutan trip naik kereta api Progo dari Jogja menuju ke Jakarta. Salah satu rekomendasi terbaik kereta ekonomi yang berangkatnya siang hari, yang jadwalnya pas banget, habis check out hotel bisa langsung naik ke kereta buat balik ke Jakarta. Dan keretanya juga nyaman banget, kelas ekonomi yang udah pakai kereta New Generation. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1 naik kereta api Progo, biar informasi lengkapnya tersampaikan semua. Linknya ada di pojok kanan atas atau bisa cek di deskripsi ya. Video lanjutan ini dimulai setelah kereta Progo berangkat lagi dari stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, setelah stasiun Purwokerto, pemandangan di sepanjang jalur kereta sampai ke arah Cirebon bakal bagus banget. Jalur keretanya berbelok-belok, kiri kanan sawah hijau dan pegunungan yang nyegerin mata. Apalagi kalau kita naik kereta api Progo ini, pas habis Purwokerto udah sore, jadi cahaya matahari itu udah nggak panas bikin silau. Tambah lagi posisi mataharinya ada di samping kiri kereta ya, jadi kalau pas cerah bonusnya kita bisa lihat sunset dari dalam kereta. Pokoknya kalau udah sampai Purwokerto jangan sampai ketiduran deh, siapin aja HP kalian buat ngefoto atau ambil video vibes naik kereta di jalur ini. Lumayan bisa buat stok update di sosial media. Untuk kereta ekonomi New Generation di kereta api Progo ini, kapasitas penumpangnya sekarang cuma ada 72 penumpang aja teman-teman. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan kereta ekonomi premium ataupun kereta yang duduknya tegak berhadapan. Ditambah lagi kursinya ini sudah searah laju kereta semua dan nggak ada lagi kursi yang berhadapan atau kursi yang hadap mundur. Kalau di premium kan separohnya madep mundur dan separohnya madep searah laju kereta ya. Nah, di kereta ekonomi New Generation ini nggak perlu lagi bingung pilih nomor kursi yang mana yang searah laju kereta, karena secara default kursinya madep ke depan semua. Dan saya duduk di nomor 4D, 4C dengan Mas Adi. Ini menuju ke arah Jakarta, ada di posisi belakang kereta ya, jadi nggak terlalu ke depan. Dan untuk kursinya ini menurut saya lebih enak dibandingkan dengan kereta premium ataupun kelas eksekutif yang New Generation, karena ini lebih empuk dan lebih ekonomis di punggung teman-teman, lebih menopang pas di leher gitu loh. Kalau yang eksekutif New Generation tuh malah kayak ketinggian gitu, nggak cocok, nggak pas di leher dan punggung kita. Jadi lebih enak di ekonominya kalau menurut saya pribadi. Dan kursinya ini juga udah mirip dengan kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama. Bisa direbahin juga, tapi untuk kemiringannya nggak semiring di kereta eksekutif ya, karena ini tetap kereta ekonomi. Dan untuk legroomnya, untuk ruang kaki ini lega banget, bisa buat selonjoran. Cuman kalau yang tingginya mungkin 170 ke atas, kaki kanan ini bakal mentok sama rangka kursi, jadi agak susah buat masukin kaki ke dalam bolongan di bawahnya kursi itu loh. Harus gini sih, ke samping gini. Di sini ada saku kecil yang bisa buat naruh, mungkin buat tempat makanan atau barang-barang lain dan minuman. Terus ada tirai di setiap masing-masing jendela. Kalau misalkan silau bisa ditutup untuk menghalau silau matahari ya, sinar matahari. Terus untuk di dekat jendela ada cupstock atau cantolan juga buat nyantolin tas atau topi atau barang-barang lain. Dan AC-nya juga dingin. Terus ada rak bagasi yang lumayan besar, jadi untuk koper-koper besar tuh bisa ditaruh di bagasi kabin di dalam kereta. Lalu di ujung depan belakang kereta ada panel informasi digital yang informasinya berubah-ubah, memberikan informasi pemberhentian selanjutnya dan sekarang ini keretanya lagi sampai di mana. Ada juga untuk ketersediaan toilet dan kecepatan juga yang lain-lain. Jadi spesifikasinya tuh kalau teman-teman pernah naik kereta eksekutif yang New Generation itu sama, nggak ada bedanya. Pinggir ini juga sama kayak gini, tengahnya juga sama, pintunya desainnya juga sama, panel informasi digital juga sama. Hanya yang membedakan adalah kursinya saja. Kursinya lebih banyak, penumpangnya dan jenis kursinya yang berbeda teman-teman. Dan ini bisa dibilang dulu waktu pertama kali keluar itu eksekutif light version ya, eksekutif yang paling murah.
karena emang nggak ada bedanya dengan kereta eksekutif menurut saya. Wih, kawasan sama apa nih? Nah, untuk meja kecil yang di dekat jendela ini sudah dihilangkan, diganti dengan di sini tuh jadi lebih lebar ruangnya, space-nya. Jadi bisa buat naruh botol minum atau mau naruh handphone pun juga bisa teman-teman. Atau mungkin baru barang-barang yang lain ya. Jadi lebih panjang space-nya, banyak banget. Ini sampah tadi siapa? Dibandingkan dengan meja kecil yang cuman segini, cuman dikit ya barang yang bisa ditaruh di sini. Tapi kalau dibuat seperti ini jadi panjang banget, dari depan sampai sini kita bisa naruh banyak barang. Terus di bawah sini ada colokan yang universal untuk ngecas handphone ataupun tablet dan laptop dengan colokan kaki 3 atau kaki 2 ya. Bisa pakai kaki 3, bisa pakai kaki 2, jadi udah universal dan tanam gini modelnya. Jadi lebih minimalis untuk desain kereta ekonomi yang new generation atau yang eksekutif yang new generation. Dan sebenarnya di sini juga ada charger. Di tengah sini ada charger USB untuk ngecas handphone ya. Kalau misalkan nggak pakai kepala charger bisa colokin aja di sini. Mungkin nanti kita coba buat nyolokin USB di sini buat ngecas handphone. Jadi overall untuk naik kereta ekonomi yang sudah new generation ini worth it banget sih. Dan kereta api Progo ini menjadi kereta dengan tarif paling murah untuk kereta new generation dari Jogja menuju ke Jakarta dibandingkan kereta new generation yang lainnya. Karena untuk tarifnya kereta api Progo ini ada di kisaran 270 ribuan teman-teman. Kalau kereta-kereta lain udah di atas 350. Makanya tiketnya kereta api Progo ini goib banget, susah banget dibeli, harus jauh-jauh hari juga. Nah, cuman untuk di kereta kelas ekonomi, meskipun ini udah mirip dengan eksekutif, tapi kita nggak dapet meja lipat kecil seperti di kelas eksekutif ya, karena di samping sini tuh bolong untuk kursinya, jadi nggak ada meja yang tersimpan di armrest yang bisa dikeluarin. Ini nggak ada mejanya teman-teman. Minusnya cuma itu aja sih bedanya. Tiba di stasiun Krupuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, langsung disambut hujan deras. Kasihan juga kalau yang naik turun di sini karena stasiunnya nggak ada kanopi. Beberapa stasiun lain juga kayaknya masih belum ada kanopi yang menutup sampai ke semua jalur atau peronnya, biar kalau pas hujan kayak gini tuh penumpangnya nggak kehujanan, apalagi hujannya deras banget. Jam 17:55 perjalanan kereta api Progo tiba di stasiun Cirebon Perujakan di kota Cirebon teman-teman. Jadi untuk kereta api Progo ini dilayani untuk naik turun penumpangnya di stasiun Cirebon Perujakan, bukan di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Cirebon Perujakan ini juga ada percabangan jalur kereta api. Kita tadi dari sebelah sana di peron jalur sebelah sini ya, terpisah oleh taman-taman ini teman-teman. Untuk jalur yang sebelah sini adalah jalur menuju jalur selatan ke arah Purwokerto, ke arah Jogja. Lalu sebelah sini ada jalur kereta yang menuju ke arah Semarang, ke arah Surabaya Pasar Turi, jalur lintas utara. Jadi kalau naik kereta dari Surabaya Pasar Turi, dari Semarang, masuknya biasanya jalur sebelah sini. Jadi terpisah peron jalurnya. Yang turun lumayan banyak dari depan tadi.
penumpang yang turun di stasiun Cirebon ya, dari Jogja ke Cirebon. Di sini berhentinya cuma 5 menitan teman-teman. Ya lumayan cepet ya rasanya. Ada proses pergantian masinis dan kru yang lainnya kayak kondektur. Selain isi air, ya cukup lah 5 menit untuk beli makanan, menuju warung-warungnya di sana atau untuk merokok juga. Kan udah dinung-ninung lagi, udah mau berangkat lagi. Dari Jogja menuju Cirebon kurang dari 5 jam ya perjalanannya untuk kereta api Progo. Sebenarnya keretanya ngebut kecepatan tinggi 120 km per jam, tapi pemberhentiannya ditambah jadi banyak teman-teman. Kayak agak ngecer gitu ya. Berbeda dengan kereta-kereta eksekutif kelas unggulan. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon Perujakan. Tadi penumpangnya lumayan banyak juga yang turun di Cirebon, tapi banyak juga yang baru naik dari Cirebon menuju ke Jakarta. Jadi meskipun ada penumpang yang turun, jangan harap kursi samping kalian itu bakal kosong. Biasanya keisi lagi sama penumpang baru. Kereta masih penuh, full seat, belum kelihatan ada kursi yang kosong. Kita melintas langsung alias gak berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Kalau di sini kebanyakan melayani kereta-kereta kelas eksekutif dan beberapa kereta kelas campuran yang kelasnya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman pas pesen tiket nyari kereta Progo dari Cirebon ke Jakarta, atau Jakarta Cirebon, atau Cirebon ke Jogja, Jogja Cirebon, kok nggak nemu nama kereta api Progo? Bisa jadi teman-teman salah masukin nama stasiun Cirebon. Harusnya stasiun Cirebon Perujakan, bukan stasiun Cirebon. Karena Progo nggak berhenti di stasiun Cirebon, jadi nama kereta Progo nggak bakal muncul. Kereta restorasinya penuh, rame teman-teman. Memang Sultan fansnya banyak sekali. Dari tadi banyak banget yang ngecek foto. Karena setelah Cirebon udah jam makan malam, jadi di kereta restorasi penuh banget, bahkan sampai antrinya berdiri mengular. Jarang-jarang saya naik kereta di kereta restorasi se-crowded ini. Jam makan malam ya, udah lewat jam 6. Berapa? Penuh coy. Mau masak sendiri nggak? Masak sendiri. Masak sendiri. Makan Indomie masak sendiri bisa. Kalau nggak salah harganya 35.000. Nah, di kereta Progo ini juga ada menu yang bisa kita masak sendiri teman-teman. Jadi kita beli, order, nanti kita dikasih bahannya, bahan makanannya, terus kita bisa masak sendiri dengan mesin yang ada di depan saya ini. Kayaknya menu-menu Korea gitu sih, tapi kayak mie nah tuh. Mie instan gitu. Terus nanti dikasih apa gitu, odeng. Bumbu odeng, terus kita masak sendiri pakai mesin yang ada di depan kita. Jadi kayak self cooking gitu. Cuman nggak tahu sih ini cuman menu air sama apa gitu ya kayak. Tapi di bawah situ tuh ada pemanasnya gitu sih. Jadi bukan air panas yang dituang gitu. Nanti dia kayak ngerebus airnya gitu teman-teman. Jam makan malam di kereta Progo, ternyata menunya banyak yang habis teman-teman. Tadi niatnya mau beli yang hangat-hangat kayak bakso,
bakso enak ya. Bakso enaknya habis, cuanki juga habis, pop mie habis, sisa nasi dan sei sapi. Mas Adi lagi makan sei sapi. Sei sapi terus guys, naik kereta wajib makan sei sapi biar sehat. Kalau keseringan boncos. Menuter mewah. Bahkan di Progo aja ada sei sapi, cuman nggak live cooking ya. Biasanya kalau yang di kereta unggulan kan live cooking dimasak dulu. Yang kayaknya nggak ada sei sapi itu di kereta macam Kahuripan besok kayaknya nggak ada. Siapa mau beli pak? Sei sapinya sama tiketnya mahalan sei sapinya pak. Dan ini emang bener-bener rame banget tadi teman-teman. Langsung ludes ya makanannya di kereta Progo ini. Berangkatnya udah siang, jam makan siang, terus tiba di Jakarta itu nanti masih jam 9, jadi selama perjalanan masih jam makan malam, jadi panas banget makanannya habis. Nih sampahnya di depan saya tuh menumpuk. Sisa sei sapi sama CFC ya kalau nggak salah, tadi naik dari Purwokerto. Kereta makan full bocil. Mas Laude jadinya pesan Coklat panas. karena tadi pesan bakso dibilang udah nggak ada, tapi itu masnya lagi bikin lagi tuh barusan nanya. Aneh. Ada yang pengen bakso tapi nggak kebagian bakso. Enggak, kalau nggak kebagian kehabisan nggak apa-apa. Tapi ini dibilang habis. Ada yang nyatanya pesen. yang pesan belakang kami ada. Jadinya kan agak sedikit menyebalkan ya. Maksudnya ada, enggak gitu loh. Ada beberapa yang pesan bakso ada. Apa? Ya maksudnya ada yang beberapa pesan bakso kan, tuh kok masih Iya. ada. Itu baru Ada yang pesan setelah kami pun masih bawa bakso, ada yang pesan kopi juga. Tadi rencananya emang kita mau ngemil Bakso. mau ngemil doang. Maksudnya ya makannya nanti gitu setelah sampai Jakarta. udah saya pesen coklat panas aja. Hah? Makanya pesen coklat panas aja. Iya. Udah ngantri panjang. Iya, maksudnya itu kan. Antrinya aja tadi berapa menit aku? Nah. Coklat panas panoramik. Iya, jangan di Tumpahin. udah penumpang terus usahain. Jam 7 malam tepat 19.00 kereta api Progo tiba di stasiun Haur Gelis teman-teman. Ini ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat ya kalau nggak salah stasiun Haur Gelis ini. Masih kurang sekitar 138 km lagi untuk menuju ke Jakarta. Berarti cuma sebentar dan ini udah langsung mau berangkat lagi teman-teman. Kalau kita naik kereta yang sudah new generation, meskipun kelas ekonomi, di kereta itu juga ada fasilitas musola atau untuk tempat ibadah ya teman-teman. Letaknya ada di kereta makan. Nah untuk kereta api Progo, kereta makannya kalau dari arah Jogja menuju Jakarta ini ada di belakang kereta ekonomi 5 dan di depan kereta ekonomi 6. Jadi kalau mau sholat atau mau makan bisa menuju ke kereta makan. Nah di kereta makan atau restorasi ada fasilitas musola yang bisa digunakan untuk ibadah sholat teman-teman. Cuman emang musolanya nggak terlalu besar ya, jadi harus gantian. Dan di sini juga disediakan sandal untuk wudhu. Jadi teman-teman kalau mau wudhu bisa menggunakan sandal yang ada di kereta makan ini di dekat musola. Kalau pakai sepatu tinggal dicopot aja, tinggal ganti pakai sandal. Untuk wudhu harus ke toilet ya, karena nggak ada tempat wudhu khusus di kereta makan atau di musolanya. Kalau untuk toiletnya yang paling dekat dengan musola ini ya ada di belakang keretanya teman-teman. Bisa nyebrang ke sana dan di sana ada toilet wanita dan toilet pria. Di sana bisa wudhu jadi harus tetap wudhunya menuju ke toilet yang ada di kereta. Kalau ke depan sana lebih jauh ya toiletnya. Jalannya melewati kereta makan. Jadi wudhunya mending ke belakang ke arah kereta ekonomi 6 kalau dari
Jogja menuju Jakarta. Nah, untuk tarif kereta api Progo dari Jogja, dari Lempuyangan menuju ke Jakarta Pasar Senen di tujuan akhirnya teman-teman, itu harganya 270.000 ya, dengan kode ekonomi CA. Jadi untuk kereta api Progo ini kereta full kelas ekonomi, dari ekonomi 1, 2, 3, 4 sampai ekonomi 8 itu full kereta kelas ekonomi, nggak ada kelas eksekutifnya. Dan kalau teman-teman beli dengan kode ekonomi CA, tarif 270.000, kereta api Progo itu akan mendapatkan kereta ekonomi new generation yang seperti ini. Mau duduk di ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 7, 8 itu semuanya sama, satu rangkaian kereta api Progo menggunakan kereta ekonomi new generation. Jadi nggak mungkin ada di tengah-tengah itu tiba-tiba kereta Progo ekonomi 4 sama 5 pakai kursi tegak berhadapan yang kayak kereta Kahuripan. Itu nggak ada teman-teman. Standarnya sekarang Progo itu pakai kereta ekonomi new generation yang seperti ini, yang kayak eksekutif. Kereta ekonomi spek rata kanan ya kalau saya bilangnya. Tarifnya 270.000 ini untuk hari biasa, dan kalau hari weekend kayaknya jadi 300-an atau 290 gitu. Kita cek ya. Harusnya sih nggak jauh. Lemot. Nah, 270 loh tetepan Progo, masih tetap 270 kadang di weekend. Ini menjadi kereta ekonomi new generation paling worth it dan paling murah dibandingkan dengan atasnya nih. Ada Gaya Baru Malam Selatan, ekonomi 355.000. Ada Bogowonto, ini juga ekonomi new generation tapi tarifnya 380.000. Jaka Tingkir 400.000 coy, paling mahal. Jadi mending naik Progo ya. Jayakarta aja 315, ini masih belum pakai kereta new generation. Gajah Wong juga sama, apalagi Singasari. Kalau yang paling murah emang ada Bengawan, tapi kereta kursi tegak berhadapan ya, namanya kereta subsidi ya, harganya murah masih oke lah ya. Tapi yang dua ini masih belum new generation tapi udah menyentuh harga hampir 400. Progo 270 udah dapat kereta yang spek rata kanan kayak gini. Jadi ya inceran banyak orang ini. Kalau dari arah Jogja menuju Jakarta, berangkatnya siang, tiba di Jakarta jam 9 kurang. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari Jakarta ke Jogja, itu bisa jadi kereta opsi paling worth it banget buat teman-teman yang habis pulang kantor, mau langsung liburan ke Jogja itu naik Progo. Berangkatnya setengah 12 malam. Terus nanti tiba di Jogja itu jam 6.40 atau setengah 7 gitu. Jadi masih enak banget pagi-pagi sampai Jogjanya. Berangkatnya udah malam, sampai Jogja pagi. Mau di Jogja nggak nginep pun bisa, berangkat naik Progo, pulang naik Jaka Tingkir teman-teman. Tapi Jaka Tingkir tarifnya mahal. Jadi ini Progo tetap menjadi primadona sih, harganya paling murah, dapat kereta ekonomi new generation yang wah, jangan ditanya kenyamanannya. Buktinya aja kayak gini, penumpangnya full terus. Kita mau coba order pakai menu rail food. Kita masih di kereta Progo, buka aplikasi, pakai rail food, di sini menunya, buka tiket terus di sini. Nanti pemesanan maksimal 60 menit sebelum kereta tiba di tujuan. Kita coba pesan menu yang tadi katanya habis di kereta makan. Mau pesan apa? Sampean? Bakso aja. Tadi kan mau pesan bakso kan? Ini ada. Bakso kayaknya lagi promo tuh 22.000. Jadi masih ada bakso. Satu, dua apa satu? Satu aja, aku udah makan seini. Tambahkan. Oke, kita coba pesan. Harganya 22.000 guys. Nanti tinggal pembayaran ya, dan nanti akan dikirim sama peraminya kalau misalkan makanannya masih tersedia. Kita pilih pembayaran, kita pakai opsi pakai QRIS saja, nanti tinggal bayar dengan QRIS. Harganya 22.000 untuk bakso enak. Tinggal di scan aja teman-teman. Jangan, ini jangan direct. Ya enggak lah. Sudah terbayar. Otomatis ada notifikasi pembelian rail food sudah terkonfirmasi. Jadi kita tunggu aja, bakal diantar menuju ke sini oleh peraminya ya, sesuai dengan nomor kereta dan nomor tempat duduk kita. Estimasinya kayaknya mungkin 10 menitan. Udah kan ini? Kalau kita punya aplikasi Akses by KAI juga, kita bisa live tracking di kereta ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu posisi keretanya lagi ada di mana.
Jadi bisa buka aplikasi akses PKI, terus tinggal cek aja di homepage ini udah kelihatan sih dalam perjalanan kita nama kereta yang kita naik itu apa, diperbarui jam berapa, dan sekarang lokasinya lagi ya melintas di stasiun mana. Ini bisa dibuka juga, nanti bisa lihat jadwal-jadwal jam yang kita kira melintasnya jam berapa. Cuman kadang kalau telat sih nggak update ya, nggak bisa update. Tidak update biasanya kalau nggak live tracking lokomotifnya dinyalain. Tapi kalau pas dinyalain bisa update sih dalam perjalanan. Meskipun jam di sini jam normalnya, tapi kalau telat biasanya tetap kelihatan kita lagi di stasiun mana. Ini melintas langsung apa tuh tadi stasiun? Barusan melintas langsung stasiun Kosambi, berarti kalau nggak ada Kosambi ya, 1944. Ya pas banget nih, 1945 sekarang. Tadi pas 44-nya melintas langsung stasiun Kosambi. Nanti setelahnya bakal melintas langsung stasiun Kelari dan Kerawang. A few moments later. Nah ini kita beli bakso enak teman-teman, dan sudah diantar ke kursi ya sama praminya. Tadi kalau pas di kereta makan masa dibeli itu habis katanya. Ya maksudnya tuh apa ya, jadi kayak ya namanya orang dibohongi kayak gimana sih, nggak enak kok gitu aja. Padahal saya tahu stoknya ada. Toh tadi setelah kita makan nggak, setelah saya beres makan maksudnya tuh banyak orang yang bawa pop mie, bakso berapa kali, cuanki juga. Tadi saya pengennya makan bakso, AC di kereta dingin, cocok kan makan yang berkuah gitu loh. Niatnya itu doang. Jadi Mas Laude yang berhasil beli baksonya. Dapat kompensasi teh botol 1, terima kasih. Tadi mau beli bakso di kereta makan bilangnya habis kan, terus kita iseng beli pakai rel food. Datang di baksonya teman-teman. Mas Adinya udah pengen bakso dari tadi. Iya, udah nggak mood aku, udah nggak pengen lihat bakso lagi. Tadi bilangnya baru naik dari stasiun selanjutnya. Di Aurgelis, tapi setahu saya nggak ada logistik yang naik di Aurgelis sih. Terakhir itu di Cirebon. Tadi kita berhenti juga cuma 2 menitan di Aurgelis, langsung berangkat Iya. lagi. Ya mungkin Reska cabang baru di Aurgelis. Jadi untuk menu bakso enak ini dapat tadi bawang goreng yang udah saya tuang, ada saus kecap sama sambelnya terpisah, bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing teman-teman. Baksonya 3, ada tahu dan mie-nya juga teman-teman. Masih panas, dan kalau naik kereta Newgen di sini bisa ditaruh buat meja makan. Ini teh botol tadi kompensasi dari kereta makan, kereta restorasi ya, karena sebelumnya kita pesan bakso di kereta makan itu bilangnya udah habis, tapi terus kita ngecek di Railfood kok masih ada. Dan pas waktu kita di kereta restorasi lagi makan dan minum coklat panas tadi, ada beberapa orang yang bawa bakso enak sama pop mie, padahal sebelumnya dibilang pop mie habis, terus bakso enak habis, terus ada comi, cuanki, apapun itu yang berkuah semuanya habis, tinggal nasi sama minuman saja. Pas kita balik ke kursi dari kereta makan kita kembali kursi, ya udah kita coba aja pesan pakai Railfood. Ternyata diantar dong baksonya. Dan tadi mbaknya bilang ini baksonya naik dari stasiun selanjutnya. Padahal kita tadi ke kereta makan tuh setelah Cirebon, bener-bener setelah Cirebon. Biasanya kereta makan itu, restorasi itu naikin makanan tuh dari stasiun besar, Purwokerto, Cirebon. Nah, kalau setelah stasiun Cirebon tadi cuma berhenti di stasiun Aurgelis. Bahkan tadi saya sempat turun tuh nggak ada proses naik turun makanan, dan berhenti juga cuma 2 menit di Aurgelis gitu. Ya mungkin saya nggak tahu apakah karena emang masih di kardus jadi belum dicek stoknya. Stok yang dijual saat itu habis, jadi ya dibilang habis. Meskipun baru naik makanannya, saya nggak tahu ya. Tapi ini terima kasih sudah dikirim baksonya dan ada kompensasinya dari kereta restorasi. Oke, kita makan bakso dulu. Ini udah sampai Cikarang cuy, udah mau sampai Jakarta. Sudah terlihat penumpang kereta ekonomi Progo ini mulai packing barang dari bagasi teman-teman. Kayaknya mayoritas pada mau turun di Bekasi ya, karena sebentar lagi kereta api Progo akan berhenti tiba di stasiun Bekasi.
Sekarang jam 20:37 ya. Kereta Progo baru saja tiba di stasiun Bekasi. Kita tiba di stasiun Bekasi terlambat hampir 20 menitan teman-teman. Penumpang yang turun di Bekasi, rame banget, buyar langsung dari depan sampai belakang teman-teman. Langsung hijau sinyalnya, berhentinya cuma sebentar langsung berangkat lagi sepertinya. Dan di belakang sana harusnya ada Taksaka, berarti kita kejar-kejaran ya. Tapi nggak disusul di Bekasi. Banyak banget, ramai banget yang turun di Bekasi. Karena di Cikarang nggak berhenti, jadi di Bekasi ini berhenti dan penumpang yang turun di Bekasi emang banyak. Dan setelah kurang lebih hampir 7,5 jam perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, naik kereta api Progo ini nyaman banget, nggak kerasa capek teman-teman, karena emang kursinya ini enak banget. Kita dapat kursi yang ini udah mirip kelas eksekutif menurut saya, ergonomis banget di punggung, itu enak banget, langsung kayak duduk tuh langsung nyaman, pas dengan leher kita, orang-orang Indonesia standar itu pas banget dengan kursi yang seperti ini. Tambah lagi ini ada kayak telinga kecil yang bisa nopang nahan kepala kita kalau pas lagi tidur, jadi nggak bakal jatuh-jatuh gitu. Upgrade-nya lumayan oke, selonjorin kaki enak banget. Cuman meskipun kalau orang yang tinggi agak nekuk dikit ya, nggak bisa masuk ke dalam kolong kursi. Harusnya mungkin diubah dikit lah, biar bisa lebih selonjoran di sisi sini dan sisi sana. Mungkin rangkanya nggak segede ini ya, cuma di tengah atau mungkin ditinggiin dikit. Terus untuk AC-nya dingin, suhunya dingin terus dari tadi nggak terasa sumuk. Ada wifi juga, pintunya otomatis, kedap suara, sambungannya juga akordeon ya. Jadi selama perjalanan itu nggak berisik banget. Ya kalau lewat jembatan emang berisik, cuman nggak seberisik kalau kita naik kereta reguler. Ditambah lagi kecepatannya emang kecepatan tinggi ya, sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Kalau dulu emang kereta ekonomi nggak bisa lari kencang, kecuali kalau emang kereta eksekutif. Tapi di GPK baru ini tahun 2025, kereta ekonomi pun diizinkan untuk lari ngebut 120 km per jam kayak kereta Argo atau eksekutif. Ya jadi Argo Progo nih kayaknya rasanya ya, cepet banget tuh, Jakarta Jogja 7,5 jam. Dulu padahal Progo tuh hampir 9 jam Jakarta Jogja. Cuman emang pemberhentiannya ditambah jadi lebih banyak. Coba kalau pemberhentiannya jadi sama kayak dulu dikit itu, mungkin bisa 7 jam kurang atau 7 jam pas ya. Dan untuk lampunya ini juga redup, jadi enak banget, cozy banget, suasana di dalam ini tuh nyaman sih. New Gen itu kayak kita naik kereta ekonomi yang nggak ada vibes ekonominya, nggak ada rasa ekonominya, udah kayak kereta kelas eksekutif. Dan tiketnya selalu habis kayak pengawan. Pokoknya kalau kadang saya ngelihat itu hari biasa ya, yang habis itu Progo Bengawan. Itu mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Progo Bengawan itu habis pasti jauh-jauh hari. Nanti kereta lain masih ada, kayak Baru Malam Selatan, Gajah Wong, Fajar Utama Jogja, Senja Utama Solo, yang ada ekonominya ya. Mataram itu masih tersedia, tapi Progo Bengawan tuh mesti udah habis duluan. Gokil ya Bang. Kereta api Progo ini kereta recommended banget asli, karena dari segi harga, dari segi armada dengan tarif termurah di jalurnya menggunakan armada New Generation. Tadi saya cek juga ya, tiket kereta Fajar Utama Yogyakarta, kereta Bogowonto, bukan Bogowonto, Gajah Wong, sorry. Harga tiketnya itu 300.000 secara reguler dan rangkaiannya masih premium stainless steel. Kereta Progo 270.000 sudah mendapatkan New Gen. Rata kanan. Ya, spek rata kanan. Spek flagship ya. Ditambah lagi juga jam keberangkatan dari Yogyakarta, cocok banget buat teman-teman yang emang balik liburan gitu. Habis check out hotel. Habis check out hotel, pagi-paginya bisa jalan-jalan lagi kan, Nyari terus oleh-oleh. nyari oleh-oleh, balik ke hotel, siap-siap mandi, ke stasiun, berangkat, dan sampai Jakarta sebelum jam 9 malam. Menurut saya cocok buat orang yang balik liburan sih, gitu aja. Tapi ada tapinya, pengalaman di Progo ini ada sedikit yang kurang enak tadi. Karena sejujurnya saya ke kereta restorasi niat buat ngemil. AC di kereta dingin. Setuju? Setuju, dingin. Nah, makanan yang berkuah itu bayangannya bakal enak banget gitu loh. Nah,
Saya pengen pesen bakso tadinya, terus katanya nggak ada. Setelah bakso nggak ada, saya tanya lagi apakah ada tekwan, tidak ada juga. Lalu tanya lagi, ada ciomi, tidak ada. Dan terakhir saya tanya, pop mie ada nggak? Nggak ada juga. Setelah itu saya beli sei sapi, makan nasi, dan setelah beres makan, kereta restorasi udah mulai agak sepi tuh. Ada penumpang lain yang baru pesen beli pop mie, beli bakso, sama beli ciomi, ada dong. Itu kayak gak enak banget ya. Rasanya kita customer tapi kita ditipu gitu loh. Aneh. Terus kita coba pesan. Iya, terus Mas Laude mungkin lapar ya teman-teman. Jadi Jadi tadi karena emang pengen makan bakso terus gak ada kan. nah, terus akhirnya ya udah kalau mau pesen- coba pesen pesan coklat online panas aja. doang. Akhirnya dia pesan online dan dikirim dong, ada stoknya. Cuman tadi mbaknya bilang tadi kan kita ke kereta restorasi lepas Cirebon. Nah, stoknya habis katanya Bener-bener seperti lepas itu. Cirebon. Iya, katanya stoknya habis. Terus baru masuk lagi di stasiun berikutnya. Berarti stasiun berikutnya setelah Cirebon itu Haurgelis. Tadi sempat turun di Haurgelis kan? Iya. Emang ada yang Nggak ada. masukin logistik? Nggak ada logistik masuk sih. Nggak ngeliat sih. Ya sebenarnya saya juga ingatnya itu logistik masuk hanya di stasiun-stasiun besar. Gede, Cirebon, Purwokerto. Semarang, Kroya, ya stasiun besar lah. Gitu. Tapi ya udahlah, yang tahu-tahu aja teman-teman. Ya TTA. Ya intinya itu aja sih, ada satu pengalaman yang kurang enak Tapi di Progo selain kali ini. itu oke semua ya. Ya, keretanya recommended. Cuman pengalamannya kurang enak gitu aja. Karena makanan. Iya, Lagi terkait lapar makanan. di kedinginan. Iya. Eh? Ya masalahnya kan kita mau beli ya, bukan mau minta gitu loh. Gitu aja sih. Thank you, Mas Laudi. Thank you, Mas Adi. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Kita selanjutnya naik Pasundan Nyugen. Kereta Kalau kesayangan jadi- dia, coy. Ya sebenarnya Sangat sumringah nih, bisa dilihat kan. Masuk enggak. Soalnya Nyugennya yang modifikasi. Harusnya Spek kayak rata kanan tapi nggak mentok. Kalau ini kan spek rata kanan mentok gitu. mentok ke kanan. Mintanya tadi Nyugen SS Apanya? Pasundan. Ya siapa tahu dikasih kan. Nyugen modif sebenarnya menurutku enak loh. Kursinya lebih lega. Lebih bisa selonjoran. Iya. Cuman minusnya dari guncangan dan kebisingan tidak sebaik ini. Kursinya nggak sempuk ini, Pak. Ya, overall masih lebih nyaman ini. Cuman kalau dibilang yang Nyugen modif itu nyaman atau enggak, ya jawabannya nyaman. Recommended ya recommended. Gitu. Jadi malah ngomongin Pasundan. Kan kesayangan Anda Tidak. sudah sangat-sangat antusias untuk naik Pasundan Nyugen. Jadi dinantikan saja konten Semoga- Pasundan New Generation. Semoga nggak PHP ya. 52 menit tiba di stasiun Jatinegara, teman-teman. Terlambat lumayan banyak ya. Harusnya 20.45 kalau sesuai jadwal kita sudah tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta tujuan akhir. Tapi baru tiba di Jatinegara 20.52. Tadi sempat ketahan sinyal di Bekasi lumayan lama. Jadi telat juga keretanya. Yang turun di Jatinegara banyak banget. In a few moments, we will arrive at the final station, Pasundan Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. 21:03 kita tiba di stasiun Pasar Senen, teman-teman. Terlambat sekitar berapa ya? 18 menit ya? 18 menit dari jadwal. Ya. Pukul 21 Ramai banget penumpangnya. Tiba di stasiun Pasar Senen lambat. Penumpangnya 18 menit. ramai banget di luar, coy.
By the way, ini adalah Alhamdulillah tiba di tujuan akhir kereta api Progo di stasiun Pasar Senen, Jakarta, teman-teman. Ini penumpang apa ya? Nunggu di sini udah ramai banget, coy. Oh, kereta api Mataram ya. Di sana ada papan informasi nanti Mataram tujuan ke Jogja, ke Solo. Ramai banget. Hari ini saya ngecek juga tiket dari Pasar Senen ke Jogja, kereta apapun ludes terjual habis, teman-teman. Ini tiba-tiba ada lokomotif RNB merah biru masuk. Ini lokomotif langsir atau lokomotif dinas ya? Kayaknya harusnya lokomotif dinas ya. Ini kereta api Singasari, teman-teman. Lagi dipasang nih lokomotif Red and Blue. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta dengan selamat meskipun terlambat sekitar 15 menit dari Jakarta. Karena tadi sebelum mutasi sempat mutasi lama banget. Dan perjalanan kereta api Progo dari Jogja ke Jakarta ini jadi keretanya kayaknya top banget, worth it banget buat dinaiki. Kereta terbaik yang berangkatnya siang hari setelah sakit. Kalau teman-teman nanti liburan di Jogja itu pas banget buat kembali ke Jakarta naik Progo karena jam 1 siang berangkatnya dan itu adalah jam 5